Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini kita bahas pengenalan distribusi sampel. Tujuan materinya adalah kita diharapkan bisa mendefinisikan konsep kesalahan dalam pengambilan sampel, menentukan min dan standar deviasi untuk distribusi sampel, min dan standar deviasi untuk distribusi sampel dari porsi sampel, menjelaskan teorema central limit, dan betapa pentingnya. Terakhir, aplikasi distribusi pengambilan sampel untuk X dan P. Jadi ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Sampel kita gunakan untuk mengestimasi populasi. Contoh X adalah sebuah perkiraan untuk populasi min. Masalahnya adalah jumlah sampel yang berbeda akan menghasilkan nilai estimasi populasi yang berbeda. Hasil sampel mempunyai variabilitas dan menghasilkan kesalahan pada sampel. Jadi dia punya perbedaan kesalahan masing-masing. Sekarang kita ingin menghitung berapa kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Ini biasa kita dengar dalam kemarin itu dalam pemilu ya. Dia ada quick count, dia ada kesalahan sampling errornya, ada sampling errornya berapa kan? Apa itu sampling error? Sampling error adalah perbedaan antara nilai dari data statistik yang dihitung dari sebuah sampel. Jadi ada perbedaan antara data dari sebuah sampel dan nilai yang dihitung dari sebuah populasi. Jadi ada perbedaan dari sampel dan perbedaan dari populasi, itu adalah sampling error, kesalahan dalam pengambilan sampel. Jadi contohnya adalah untuk min, sampling error adalah sampel min dikurang populasi min. Jadi perbedaan antara sampel min dengan populasi min, nilai tengah ya. Populasi min adalah bagaimana cara kita mencari populasi min. Jadi nanti kita hitung nilai populasinya, nanti kita bagi dengan ukuran populasi. Begitupun untuk sampel min, kita hitung nilai untuk sampel semuanya bagi n kecil ukuran sampel. Contohnya jika populasi min adalah 99,2 derajat dan sampel min untuk sampel ya 98,2 derajat, tentukan sampling errornya. Jadi kita hitung aja 98,6 dikurang 99,2, dia adalah minus 0,6 derajat. Itu adalah sampling errornya. Jadi kesimpulannya adalah sampling error, kesalahan dalam pengambilan sampel. Sampel yang berbeda akan berbeda juga sampling errornya. Jadi masing-masing sampel berbeda kita ambil, misalnya di daerah yang berbeda, juga akan berbeda sampling errornya. Sampling error dapat positif atau negatif, tergantung dari populasi minnya dan sampel min. Perkiraan sampel error akan menurun jika ukuran sampel kita naik. Jadi kita naikkan sampelnya, jenisnya, maksudnya jumlahnya dari 1 jadi sampelnya 2, dari 2 jadi 3, dari 3 jadi 4, jadi kesalahannya akan menurun. Semakin banyak sampel yang akan kita ambil, semakin kecil juga kesalahannya, sampling errornya. Distribusi sampel. Jadi setelah kita mengetahui tentang sampling error, kesalahan dalam pengambilan sampel, kita ingin mendistribusikan sampelnya seperti apa? Apakah distribusi uniform, sama semuanya? Sampel pertama, jenis pertama dia punya dengan jenis kedua dia sama uniform, atau sampel distribusi normal. Jadi maksud di sini adalah distribusi sampel adalah distribusi dari nilai kemungkinan dari data statistik untuk sebuah ukuran sampel yang dipilih. Jadi bagaimana distribusinya itu dari nilai kemungkinan dari data statistik yang kita ukur. Jadi kita ada sebuah populasi, contohnya untuk distribusi sampel ya, kita ada populasi A, B, C, D. Populasi kita A, B, C, D ya. Jadi populasinya N-nya adalah 4.
variabel acak umur X dari variabel acak X umur dari sebuah individu. Jadi nilai umur A adalah 18 misalnya, B 20, C 22 dan D 24. Jadi kita cari minnya. Setelah kita cari minnya, jadi minnya adalah 21, rata-rata dari umur mereka adalah 21. Dan rata-rata ada standar deviasinya adalah 2,236. Untuk distribusinya sebenarnya kan karena dia satu-satu ya, 18 ada satu orang, 20 tahun ada satu orang, 22 ada satu orang, dan 24 ada satu orang, jadi distribusinya uniform. Sekarang kita mengembangkan distribusi sampelnya, kita naikkan ukuran sampel jadi 2 ya. Kalau pertama kita observasi, dia punya umur 18, 20, 22, 23, 24. Sekarang kita observasi kedua atau N-nya sama dengan 2. Untuk 18 ada kemungkinan ini ya, 18 dan 18. Jika kita lihat sini ada kemungkinan 18, 20, 18, 22, 18, 24. Jika ada kemungkinan 18, 20, 18, 22, 18, 24. Jika ada kemungkinan 20, 20, 20, 22, 20, 22, 22, dan seterusnya. Ini 24 ya. Ini 20, 24, 22, 22, 22. Oke. Jadi semuanya ada kemungkinan. Ini 24, 24, 22, 24. Jadi dari 16 sampel yang kita dapatkan nanti, 16 sampel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 16 ya sampel. Nanti ini kita rata-ratakan. Jadi kita rata-ratakan 18, 18. Ya, ratanya adalah 18. 18, 20, rata 19. 18, 24, ratanya 21. 24, 24, rata-ratanya 24. 18, 24, rata-ratanya 21. 20, 24, rata-ratanya 22. Jadi masih ada 16 sampel min. Sampel min. Ini ada 16 sampel min. Hari ini kita dari dalam hitung ya. Yang 18 berapa buah? 18 ada 1, 19 ada 2, 20 ada 3, 21 ada 4, 22 ada 3, 23 ada 2, dan 24 ada 1. Dari itu kita ada bisa melihat distribusinya. Dia naik dari 1 sampai 4, 18, 19, 21 ya. 22, 23 dia turun. Jadi 24 nya 1. Jadi distribusinya tidak lagi uniform. Itu yang pertama ya. Ini kesimpulannya. Jadi kita kembangkan sequence sampel. Kalau minnya adalah ini ya, 18 tambah 19 tambah 1 tambah nilai yang lain, seterusnya ada 16 kali ya, dan minnya adalah 21. Standar deviasinya jadi 1,58. Tadi standar deviasinya 2 lebih ya, ini 1,58. Ini populasinya N4 dengan distribusi normal ya. Sampel min distribusi untuk ukuran kedua, dia distribusinya normal. Distribusinya normal ya, distribusi normal. Jika populasi berdistribusi normal dengan min dan standar deviasi, distribusi sampel juga distribusi normal.
Jadi minnya sama dengan min populasi, standar deviasinya adalah standar dari sampel adalah sama dengan standar deviasi bagi akar n ya, akar n akan jadi jumlah ukuran sampel, berapa ukuran sampelnya. Kalau 2, 2, 3, 3. Kalau tadi 2 ya, berarti akar dari 2. Standar deviasi bagi akar dari 2. Akar bagi akar 2 ya maksudnya. Sekarang kita, karena dia distribusi normal, kita mau Z value ya untuk distribusi sampel X. Jadi Z value-nya menjadi ada sama dengan adalah ini berapa yang kita inginkan dikurang min ya, dibagi standar deviasi bagi ukuran sampel. Ukuran sampel Z ini adalah sampel minnya. Apa sampel minnya? Ini adalah minnya, populasi min. Ini adalah standar deviasi, populasi ini adalah ukuran sampel. Berapa ukuran sampelnya? Jadi juga ada koreksi pada populasi terbatas pakai finite population correction jika sampel relatif besar dibanding populasi. Jadi jumlah n-nya besar ya, lebih besar dari 5% populasi, dan sampelnya tanpa pengembalian. Lalu Z value-nya menjadi ini ya, ini X ini adalah sampel min dari populasi, standar deviasi populasi, ini ukuran sampel, ini akar dari n-nya adalah populasi ya, dikurang dari ukuran sampel, ini populasi kurang 1. Jika dia n-nya besar dari 5% dari populasi dan sampelnya tanpa pengembalian. Jadi ada koreksi di sini. Koreksinya adalah di sini. Koreksi. Jadi sekarang kita sifat-sifat distribusi sampel. Jika minnya sama ya dengan populasi, berarti populasi yang di atas dengan min ini, populasi jumlahnya lebih jelas ya. Ini jelas populasinya ini. Jika sampelnya sama min ya, berarti minnya sama. Berarti distribusinya mungkin akan lebih kecil. Lebih kecil. Ini kita di populasi ada standar deviasi. Ini pasti standar deviasi X X-nya lebih kecil dari standar deviasi dari populasi. Jadi lebih kurus ya maksudnya dibandingkan, karena populasinya kan lebih jelas besar jumlah populasi dengan sampel. Jika dia sifatnya sama minnya, berarti dia distribusinya menjadi dari populasinya yang gemuk ini dengan sama min, berarti populasinya lebih kurus dengan nilai standar deviasinya lebih kecil. Untuk sampel dengan pengembalian, jika kita ukuran sampelnya naik, berarti sampelnya naik ya, berarti standar deviasinya turun. Ukuran sampel lebih besar, berarti standar deviasinya lebih kecil. Yang pertama, yang kedua yang kalau naik ya. Ini standar deviasi yang pertama. Jika n naik, standar deviasinya akan turun. Turun karena dia menjadi lebih kecil. Jika populasinya tidak normal, ada populasi yang tidak normal, yang tidak tahu kita kenapa populasinya tidak normal ya. Itu para ahli probabilitas mengetahuinya, ada distribusi tidak normal. Ini adalah distribusinya tidak normal. Kalau populasi tidak normal, distribusinya tidak normal. Kita dapat menggunakan teorema central limit. Jika populasi tidak normal, sampel min dari populasi
akan diperkirakan normal secara ukuran sampel cukup besar. Jadi jika populasinya tidak normal, sampel minnya dari populasi akan diperkirakan normal secara ukuran sampel cukup besar. Jadi sampel min dari populasinya kalau akan kita perkirakan normal secara ukuran sampel cukup besar, dan seluruh sampel akan mempunyai minnya sama dengan min populasi, standar deviasinya juga sama dengan standar deviasi populasi dibagi ukuran sampel. Untuk distribusi sampel, oke, karena tadi kita populasinya tidak normal, kan ini tidak normal ya, ini tidak normal. Jadi kita anggap normal ya, ini distribusi normal kan, distribusi normal. Distribusi sampel menjadi hampir normal karena bentuk dari populasinya. Oke, distribusi sampel, kita mengetahui distribusi sampel min sampel sama dengan min populasi. Variasinya adalah standar deviasinya, standar deviasi populasi dibagi ukuran sampel, ini sampel dengan pengembalian. Distribusi tadi tidak normal tadi ya, dengan populasi yang tidak normal ini, dengan nilai minnya di sini, distribusi sampel akan menjadi normal jika n-nya kita naikkan. N-nya kita naikkan, jadi ukuran sampel yang tadi lebih kecil ya. Ukuran sampel lebih kecil nanti, jadi ukuran sampel lebih besar. Seberapa cukup besar? Jika kebanyakan distribusi atau n-nya lebih besar dari 30, ukuran sampelnya lebih besar dari 30 akan memberikan distribusi sampel yang mendekati normal. Jika n-nya lebih besar dari 15, distribusi sampel akan mendekati simetris. Untuk distribusi populasi normal, distribusi sampel dari min adalah selalu distribusi normal. Jadi distribusi normal, distribusi sampel dari min adalah selalu distribusi normal. Supaya lebih mudah kita lihat contohnya, jika kita memiliki populasi minnya adalah 8, standar deviasinya 3, dengan ukuran sampelnya adalah N36, random kita pilih. Berapa probabilitas sampel min? 7,8 dan 8,2. Jadi kita jawab, jika populasi tidak distribusi normal, teorem bisa kita gunakan karena n-nya lebih besar dari 30. Jadi distribusi sampel dari X diperkirakan normal. Dengan min adalah 8 dan standar deviasi adalah 0,5. Jadi standar deviasi dari populasi T3 bagi akar ukuran sampel akar 36 di 0,5. Setelah itu kita hitung dengan Z, dengan rumus Z ya. Jadi probabilitas dari 7,8 sampai 8,2. Ini sampel minnya dari 8, ini min populasi, sampel min, ini min populasi, ini sampel min, ini min populasi, ini 3, ini standar deviasi, ini ukuran sampelnya, ini standar deviasi, ini ukuran sampelnya. Jadi P-nya dari minus 0,4 sampai 0,4. Jadi probabilitasnya 0,3106 setelah kita lihat di tabel distribusi normal. Ini kurang nanti segini nanti ya. Kita ingin dari 78 sampai 8,2 dengan minnya 8. Jadi setelah kita standarisasi dengan Z value, bisa kita hitung probabilitasnya dari minus 0,4 sampai 0,4. Oke, 0 sampai 0,4 berapa luasnya? Ini 0,04 berapa luasnya nih? 0,1154 tambah 0,154. Jadi ada 0,3108. Itulah probabilitas min dari 7,8 sampai 8,2.
Sekarang kita lihat proporsi populasi. Proporsi populasi yang mempunyai karakter yang sama. Proporsi sampel P memberikan estimasi untuk nilai P. Jadi populasi sampel P adalah X sampel yang berhasil dibagi ukuran sampel, berapa ukuran sampelnya. Jika dia sampel 2 hasil, maksudnya adalah ya atau tidak. P mempunyai distribusi binomial. Ini kembali ke distribusi diskrit ya, binomial. Distribusi sampel untuk P diberikan distribusi normal jika ini distribusi sampelnya ya. NP besar sama dengan 5, N1 kurang P besar sama dengan 5, di mana min dari P sama dengan P. Proporsi populasi standar deviasi dari P sama dengan P dikurang 1 P kali 1 kurang P ya, per ukuran sampel. Ini adalah proporsi populasinya berapa ya. Oke, inilah proporsi populasi. Kita hitung Z value untuk proporsi populasi standar deviasi dari P sampel ke Z value dengan formula. Ini proporsi sampel, ini proporsi populasi, ini standar deviasi dari sampel. Nanti ini dikurang standar deviasi dari sampel adalah akar dari P kurang 1P ya, per ukuran sampel. Jika sampel tambahan penggalian dan N lebih besar dari 5% dari populasi tanpa pengembalian ukuran populasi, lalu standar deviasi populasi harus menggunakan faktor koreksi. Jadi nanti ada faktor koreksinya, kalau rumus sebelumnya ini ya. Kita perlu mengalihkan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi jika dia tanpa pengembalian dan lebih besar 5% dari populasi. Ini proporsi sampel ya. Contohnya, jika proporsi yang betul dari pemilih mendukung kubu A adalah 0,4, proporsinya 0,4, hitunglah probabilitas sebuah sampel dengan ukuran sampel 200. Jadi proporsi probabilitas populasi dari populasi adalah 0,4. Itulah probabilitas sebuah sampel. Jadi kita hitung sampel ya. Kita tahu kubu A secara populasi proporsinya 0,4. Kita ingin menghitung probabilitas sebuah sampel di suatu daerah dengan ukuran sampel 200 misalnya. Jadi kita dengan proporsi sampelnya antara 0,4 dan 0,5, antara 0,4 sampai 0,45. Berapa probabilitasnya? Jadi P-nya 0,4. P-nya 0,4. Ukuran sampelnya 200. Berapa probabilitas dari 0,4 sampel 0,45. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu standar deviasi dari sampelnya. T adalah akar dari P kali 1 kurang P per ukuran sampel. P-nya 0,4, 1 dikurang 0,4 bagi 200, jadi standar deviasinya adalah 0,036, 0,03464. Jadi kita konversi ke normal standar dengan Z value dari 0,4 sampai 0,45. Ini kita dari 0,4 ke 0,4 ini min dari populasi. Ini adalah standar deviasi dari sampel. Sampel ini 0,45 dikurang 0,4. Kita dari Z-nya dari 0 sampai 1,44.
Jadi dengan menggunakan tabel normal standar, probabilitas dari 0 sampai Z-nya 1,44 adalah 0,4251. Jadi diskusi sampai ST ini tadi ya. Kita ingin posisinya 0,4 sampai 0,45 berapa probabilitasnya. Setelah kita samakan dengan Z value, dia jadi 0 sampai 1,44. Sehingga kita akan bisa menghitung probabilitasnya dengan luas dari distribusi ini adalah 0,4251. Baik, ringkasan materi kuliah kali ini kita bisa menjelaskan kesalahan pengambilan sampel tadi ya. Berapa sampling errornya, pengenalan distribusi sampel, apakah distribusinya uniform atau normal, menjelaskan rata-rata distribusi sampel untuk posisi normal berapa, jika menggunakan teorema central limit bagaimana. Jadi kita juga bisa menjelaskan distribusi sampel proporsi tadi ya, menghitung probabilitas dengan menggunakan distribusi sampel. Dan terakhir menjelaskan sampel dari populasi terbatas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.